Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim, para ulama, para satid asatidhah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhwas kepada sesepuh, para bini sepuh, hati sepuh, kesepuh. Wabil akhwas kepada keluarga besar, zuriyah pendiri YPP yang kami hormati dan yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Wabil akhwas dimakan panjenenganipun Bapak Sutopo pendiri YPP yang alhamdulillah mugi-mugi tansah selalu diberkahi sehat panjang yuswa yuswa manfaat ikan barokah. Amin Allahumma. Wabil akhwas kepada ketua yayasan YPP ingkang tansah kula hormati Bapak Joko Priyono Esos ingkang tansah kula tampi. Wabil akhwas dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah YPP Purworejo panjenenganipun Bapak Haji Ahmad Hamdani MPD yang tansah kula hormati Indonesia ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhwas dumateng Ketua Komite YPP Purworejo panjenenganipun Dr. Andes Suratman ingkang tansah kula hormati Indonesia ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhwas dumateng Ketua Panitia panjenenganipun Dr. Andes Subhis Stoyo ingkang tansah kula hormati Indonesia ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhwas dumateng alumni panjenenganipun Bapak Suhar selaku mantan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo ingkang tansah kula hormati Indonesia ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhwas kepada staf karyawan-karyawati, wabil akhwas dumateng Dewan Guru wonten ing YPP Purworejo ingkang tansah kula hormati Indonesia ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhwas dumateng Ketua OSIS YPP Purworejo dan rekan-rekan OSIS ingkang tansah kula banggaken. Boten sedaya dumateng Caknya Sinti Juror dari YPP ugi ingkang tansah kula muliaken. Boten sedaya dumateng santriwan-santriwati, siswa-siswi SMK YPP Purworejo dari mulai kelas 10 sampai kelas 12, mulai saking jurusan mesin industri, jurusan teknik elektro, ugi jurusan teknik sipil yang saya cintai, yang mencintai saya. Santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, dan muka-muka sing tua-tua cepet tingkat haji. Amin Allahumma. Hadirin hadirat muslimin wal muslimat rahimahullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairul rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kabarnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajah di wujud dalam rangka ulang tahun emas yang ke-50 atas SMK kita yang tercinta YPP Purworejo. Dengan pengajian ini mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat
Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seluruh Bapak Ibu guru, Bapak mantan Wakil Bupati Purworejo, Bapak Kiai, bareng saya sampai di YPP Purworejo, ternyata makan tempe sambil makan es lilin. Masuk kemana? Sebelum saya lanjut, jujur saya grogi niki Bapak, karena ternyata sampai di YPP kok niki lanang kabeh. Tapi dilihat rasanya adem hari ini, karena saya lihat santri-santri YPP adem, pakai koko, pakai kopea, pakai sarung, maka kelihatannya adem. Nek sarungan kan orang katokan. Sarungan katokan apa orang Mas? Jadi kelihatan santri kabeh, masya Allah. Sampai di YPP ternyata Bapak Ibu gurunya semangat, ketua yayasannya semangat, para pendiri kita semangat, santrinya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat siswa-siswi YPP Purworejo yang tepuk tangan sampai rumah dapat duit 1 juta. Ape. Rezeki sembarokah. Allahumma. Berhubung saya lagi ngaji di YPP kita yang bergengsi. Biasanya kalau saya pengajian di luar sekolah pakainya bosok kromo, pakai bosok halus. Tapi berhubung kita ngaji di YPP, hari ini Mas kita ngaji mau pakai bahasa Indonesia, apa mau pakai bahasa Jawa, apa mau pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Mantap perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to the Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap British human being and teaches the language. You just give the grace also we can get together on the YPP Purworejo over the global. May peace be honest and the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently program Islam. May he belong to the followers to get syafaat fitini fitulia hatal akhirah. Amin Allahumma. Allahumma. Sampai amin sambil keprok-keprok, emang tahu artinya? Berhubung panjenengan boten ngertos artine, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi ini bahasanya campur sari mawon. Nggih Mas nggih. Nggih Mbah nggih. Biar nggak salah niat ngaji dulu, saya pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Nawaitu ta'alluma li izalatil juhali an-nafsi lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Itu tadi niat ngaos, niat ngaji dalam rangka cari ilmu, menghilangkan kebodohan di dalam pikir, di dalam hati manusia. Kabeh niatnya karena Gusti maka kanthi rawuh panjenengan semua sebagai siswa-siswi YPP Purworejo insyaallah sedaya memolo-memolo sekedos sino entek ketamplek keli kesintir kecemplung tunggali bengawan kesesat ambles ilang musuh kecocok-cocok tunggal kayu donolaya tulang sawan balindalan saupama mriko sing sakit muga-muga ilang penyakite murah tambane kali rasane ditamplek injet mampu disari sareng lara ditunjet pilombok abang ilang bapak sasaran tak setara baklan doyan dedemit dulit melampir iklan-iklan dan donat condong bahas mati ilu rapat terus semilikir kabeh rawe rantas malang putu
Doanya wis tuntas, Pak Kepala Sekolah jaluk diambung. Loh, yang ngambung ge Bu Kepala kok nyalahke mumpung. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jenengan ketawanya kenceng banget sampai layar LCD-nya langsung jatuh. Kekuatan sholawat mudah-mudahan tambah mahabbah, moga-moga tambah syafa'ah. Allahumma amin, Allahumma. Ini kalau pengajian di YPP, pengajiannya pagi, mulai pagi, selesai itu jam berapa, Mas? Jam berapa? Jam 3? Jam 3 sore? Ya Allah, saya naik tengah 11. Kalau turunnya jam 3 sore, saya tidak bisa membayangkan amplopnya dawannya kayak apa. Soalnya Kanjeng Nabi dawuh, sholat fardu yang paling berat adalah sholat asar dan sholat subuh. Nih kalau jam segini, kalau di kelas nih jam-jam ngantukin. Betul Mas? Padahal orang ngantuk bahaya. Gedang keluduk godonge sengkleh, omong ngantuk lambene. Gedang keluduk dimakan ular, pecah ngantuk mangakaro. Kalau saya ngaji di SMA, SMK, rata-rata itu SMK-nya kebanyakan putri Pak Kepala. Tapi hari ini yang ngaji kebanyakan cowok kabeh. Alhamdulillah pentol-pentol nih. Pentol bukan sembarangan pentol, ini pentolan generasi yang akan datang. Moga-moga segala cita-cita Anda dijabah, amin Allahumma. Yang namanya sekolah bukan untuk mencetak orang yang sukses, tapi yang namanya sekolah mencetak generasi yang mau berproses. Karena orang yang sukses bukanlah orang yang menikmati kesuksesannya, tapi orang yang sukses adalah orang yang selalu berproses. Maka Allah saja, Tuhan mengajarkan kepada hambanya untuk selalu mau berproses. Ketika Allah menciptakan langit bumi seisinya, tidak langsung satu hari langsung jadi alam dunia dan isinya, tidak. Tapi Allah menciptakan bumi seisi alam semesta, ada tahapnya, ada prosesnya. Maka inilah yang kita kenal dulu pas SMP ataupun kita masih SMK, masih mengenyam pendidikan, ada teori namanya teori Big Bang. Nah, saya punya kuis nih. Kuis ini akan berhadiah 100.000 dulu dari saya. Kira-kira setuju abang gak nih? Cocok abang gak nih? Syarat jawab kuis saya, kalau Anda tahu jawabannya nanti ngacung dulu. Habis ngacung nanti maju ke panggung bareng saya. Nanti saya cek jawabannya betul atau tidak. Kalau betul hadiahnya 100.000. Kalau saya lagi bolong ditambah hadiahnya. Cocok? Sepakat? Oke, pertinggi ini teori Big Bang pertama kali dikemukakan oleh seorang biarawan dari Roma bernama Georges Lemaitre dan dikemukakan kembali oleh Albert Einstein. Nah, yang saya tanyakan, yang dimaksud teori Big Bang adalah teori yang bagaimana? Ada yang bisa? Monggo ngacung. Ada yang
maju. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, tetap saya kasih hadiah. Walaupun salah, umpamanya jawabannya salah, nggak apa-apa, tetap saya kasih hadiah. Saya ulang, teori Big Bang itu adalah teori yang dikembangkan oleh Albert Einstein dan tentang penciptaan langit bumi dan seisinya. Nah, yang saya tanyakan, apakah teori Big Bang itu ada yang bisa ngejawab? Monggo ngacung. Jebule bocah ya beber adoyan duit. Saya kira ngacung jebule kukur-kukur. Ada yang ngacung dari siswinya? Ada belakang? Ada mas, silakan maju. Umpamanya silakan Bapak. Saya panggil dari jurusan mesin industri, dari jurusan teknik elektro, dari jurusan teknik sipil. Ada, monggo mas. Kasih tepuk tangan dulu dong buat sahabat kita. Alhamdulillah. Kasih tepuk tangan yang meriah buat teman kita. Monggo mas. Alhamdulillah. Ini kalau pengajian umum semuanya diwajibkan pakai rokok pakai sabun. Alhamdulillah. Kayak pengantin sunat. Monggo pinarak mriki mas. Alhamdulillah. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Saya lihat dari wajahnya kayaknya namanya Dwi. Bukan. Dengan mas siapa? Adi Kuncoro. Siapa? Kuncoro. Mas Kuncoro. Asli mana mas Kuncoro? Purworejo. Purworejo. Dari jurusan apa? Jurusan teknik mesin. Tepuk tangan dulu dong dari teknik mesin. Cita-cita pengen jadi apa mas Kuncoro? Gak usah ngikut campur, melu bayarinya ngora. Mas Kuncoro cita-cita pengen jadi apa mas Kuncoro? Jadi suami yang bertanggung jawab. Mantap, tepuk tangan dulu. Jadi suami yang bertanggung jawab sama istri. Istrinya siapa tuh? Kriterianya yang gimana nih kalau menurut Mas Kuncoro? Putih, mulus, licin, ngekarasa baik. Gimana kriterianya? Dapat menutup aurat dan hatinya yang Masya Allah. Mantap tuh. Memang begitu. Mendidik anak itu ketika seorang laki-laki akan memilih yang namanya istri, menutup aurat dan bisa ngaji. Mudah-mudahan jenengan pun jadi laki-laki yang soleh, laki-laki yang berilmu, biar bisa mendidik mengayomi istri dan keluarga. Minallahumma. Langsung saja pertanyaannya Mas Kuncoro. Mumpuni ayo abora. Senyumnya mencurigakan, salah satu jawab. Aku sudah tahu jawaban di dalam hatimu. apa? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Teori Big Bang itu adalah teori apa? Monggo Mas Kuncoro. Bismillahirrahmanirrahim. Teori Big Bang adalah di mana dunia itu pernah mengalami suatu ledakan yang sangat besar. Terus yang itu terjadi di alam semesta. begitu. Ya. Ya benar. Teori Big Bang adalah ledakan besar yang setiap atmosfernya ini mengandung gumpalan-gumpalan oksigen, sehingga terciptalah ada planet bumi dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan ternyata Pluto bukan termasuk planet. Pluto adalah termasuk asteroid, dan terciptalah langit bumi dan seisinya karena ledakan besar itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Mas Kuncoro. Sesuai dengan janji nih. Mantap. Benar. Masak dulu. Mas
Kuncoro langsung pucat. Tenang saja, bude saya yang mempersiap duitnya. Nggak seberapa, yang penting jangan buat beli rokok. Betul Pak Guru? Jangan buat beli rokok, dicelengin, ditabung, monggo, ataupun buat naktir teman-teman tuh yang surat-surat tuh beli es. Makasih Mas Kuncoro, tepuk tangan dulu dong buat Mas Kuncoro dari Teknik. Sama-sama, silakan kembali ke alamnya. Alam sebelah sono. Alhamdulillah. Mas Kuncoro berarti sekolah temenanan. Sebenarnya tadi teman-teman juga bisa ngejawab, cuma maklum. Berarti kan namanya maju saja perlu mental. Maka terkadang kalau di kelas itu Bapak Ibu guru udah kasih pertanyaan, malah sengaja pada pelompong. Sepi banget, tadinya kelas rame tiba-tiba kayak kuburan. Tapi seserem-seremnya kuburan masih serem mantan kalau udah dapet pacar lagi. Mas Kuncoro telah menjawab bahwa teori Big Bang adalah ledakan besar di alam semesta sehingga terciptanya langit, bumi dan seisinya. Bahkan setiap elemen yang mengandung oksigen inilah terciptanya cikal bakal alam dunia dan semesta. Ternyata dari Albert Einstein ataupun dari Georges Lemaitre itu sebelum mereka punya kemukaan seperti itu, maka di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 30 Allah telah menjelaskan bahwa dulu langit dan bumi adalah satu yang padu. Kemudian oleh kami dipisahkan keduanya sehingga terciptalah langit, bumi dan seisinya, dan dari air manusia makhluk di bumi diberikan hidup oleh Allah. Maka inilah bahwa Tuhan mengajarkan kepada hambanya untuk selalu berproses. Bapak Wakil Bupati panjenenganipun Bapak Haji Suhar, beliau adalah alumni dari YPP Purworejo. Kita kasih apresiasi tepuk tangan dulu dong. Bangga kita bisa masuk di SMK, bangga kita masuk di YPP. Jangan minder dengan teman-teman yang sekolah di sekolah yang lain, karena setiap sekolah adalah sama, mendidik generasinya untuk menjadi orang yang selalu mau berproses. Sebelum saya lanjutkan proses ngajinya, saya mohon bantuan kepada pemuda supaya mejanya bisa digeser saja sebelah kanan. Iya. Oke. Terima kasih matur nuwun. Iya, mejanya digeser, yang geser sambil lirik-lirik. Bukan Pak Kiai para sesepuh ini mencari dalam geser uling. Alhamdulillah saya kalau mejanya terlalu dekat Pak Ketua Yayasan, saya khawatir dela-dela meja. Kemarin kejadian pas siang hari, begitu panas pengajian saya itu minum. Anehnya, habis minum haus, saya kira haus kepingin minum, ternyata haus kasih sayang. Jadi saya angkat geser dulu sebentar. Terima kasih Mas, sudah digeser. Masya Allah, mas-masnya ganteng-ganteng bisa. Jangan khawatir nanti amplopnya saya bagi dua. Yang jelas amplopnya saya di sini. Terima kasih. Sama ada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah,
Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan SMK kita YPP Purworejo di tahun emas ini yang ke-50 mudah-mudahan diberikan para pendiri kita, para zuriyah kita, dan especially para guru-guru kita diberikan sehat panjang yusra yang manfaat yang barokah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, dan ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada satu pepatah dari Mesir bahwa Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari depan. Hari ini beliau Bapak Haji Suhar, alumni dari YPP, beliau adalah mantan wakil Bupati Purworejo. Kiai-kiai kita, guru-guru kita, ketua yayasan, bapak kepala sekolah, para dewan guru kita, beliau-beliau sekarang masih duduk di singgah sananya, dan hari besok mungkin panjenengan yang akan meneruskannya. Amin Allahumma. Maka semua di alam dunia ini ada ilmunya. Saya petik dari kitab Ta'limul Muta'alim, dijelaskan bahwa kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kun, jadilah kamu aliman, orang yang alim. Tulis. Bawa buku apa enggak nih? Gak bawa pulpen juga? Kebiasaan. Kalau metode orang cari ilmu ada dua. Yang pertama metode hasbi. Apaan mas? Hasbi, jinya para santri kalau berangkat ke majelis ilmu bawanya buku sama pulpen, ngajinya ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau siang hari ini metode ngaji kita namanya samai. Apaan mas? Enggak usah bawa buku pulpen, tinggal mendengarkan, memperhatikan saja sudah dapat pahala. Maka kalau yang sepuh-sepuh ngajinya samai, namanya murid ngajinya hasbi, bawa buku sama pulpen dong. Zaman sekarang kalau ngaji hanya sekedar lewat internet, apa besok di akhirat Mbak Google mau tanggung jawab? Ngaji itu harus sama guru, ngaji harus sama kiai, ngaji mencari ilmu harus punya guru. Kenapa? Kalau gurunya jelas, berarti sanad ilmunya runtut. Sampai dugi kanjeng Nabi, ngantos dugi malaikat Jibril, ngantos dugi Gusti. Ada yang tanggung jawab. Jangan kita ini dimanjakan oleh teknologi. Bayi lahir sekarang pegangnya HP. Kenapa? Lahir dari rahim manusia tapi diasuh oleh media sosial zaman sekarang. Apalagi ibu-ibu model zaman sekarang. Jangankan ibu-ibu yang bujang-bujang aja pinter banget bikin status. Apalagi status WhatsApp, status Facebook, apalagi di Instagram. Ibu-ibu zaman sekarang berangkat ke pasar bikin status, pulang pasar bikin status, ikut arisan bikin status, nggak dapet arisan bikin status, ketemu mumpuni cepet foto bikin status, jemput anak ke sekolah bikin status. Iya nih lagi jemput anak ke sekolah, soalnya ayah lagi nggak kober. Iya, ayah lagi berangkat ke kantor Kuala Lumpur. Lagi Daud sama Matun. Daud. Keadaan zaman begitu. Maka dulu waktu Pak Kepala Sekolah masih bujang, Ibu Guru masih gadis, dulu kalau tengah malam pada ngulang, pada main jonjang umpet, main umpat sodor. Dulu lanang wadon bujang perawan tengah wengi umpetan nang karangan gendong-gendongan, bali ora meteng.
Betul Bu. Pulang sekolah main ke rumah teman sambil bawa sarung. Nanti main di pinggir kali, di pinggir kedung, melayu karena gawa sarung butuh nyemplung aring kedung mak gebyur kan sarungnya melembung. Dulu bujang perawan udah bareng gak ada yang pikirannya kotor, gak ada yang pikirannya ngeres karena dulu pikirannya kreatif, pikirannya terbuka. Lihat papai godong gedang ping go dolanan jaran-jaranan, go tembak-tembakan anak beluluk kelapa ping go panggal-panggalan, sampai tepesek kelapa go dolanan mobil-mobilan. Karena dulu zamannya kreatif. Kenapa? Dulu di zaman bapak ibu guru kita masih bujang, masih gadis, lagu yang viral di zaman beliau kecil, lagunya tidak ada yang mancing syahwat, tidak ada lagu zaman dulu yang mancing pikiran kotor. Lagu zaman dulu lagu dolanan bagus. Ayo konco ngayahi karyaning projo, kene gugur gunung tandang gawe, sayuk rukun bebarengan ro kancane, lilolan legowo kanggo mulyaning negara. Siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge. Hulu bis kuntul itu lagu dulu. Bocah zaman sekarang ngerti nih mung kuntul etok. Bari saya bubar bukan arti zamannya dulu ibu bapak gadis bujang monoton gak ada hiburan. Hiburannya orang dulu mah indah. Kalau dulu zaman Mbah Kakku masih bujang, naksir cewek, boro-boro berani ngelirik, boro-boro lewat di depan rumahnya, dengar namanya aja rasanya udah bergetar hati. Maka dulu sopan mengungkapkan rasa cinta pakai syair indah. Asmorondono, Kinanti, ngidam pentol, ngidam sari. Ngidam sari ini kalau nggak tahu lagu ngidam sari begini. Umpama seliramu sekar mati, aku kumbang ngidam sari. Itu bahasanya Mbah Kakung dulu masih bujang. Beda malah gue jenengan naksir sama cewek nyanyinya, andai engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak kentut. Nah, juga ningali sampai SMP SD sekarang pada tutup. Kecobian kemarin anak SMP masih 14 tahun, maaf konten, mau sudah ningali 14 tahun hamil di luar nikah. Saking bingungnya, baru bayinya lahir dibuang di tong sampah. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli. Betul tuh prinsipnya Mas Kuncoro, kalau milih cewek yang benar-benar bisa menutup aurat dan tahu agama. Bocah perempuan zaman sekarang ya Allah, mangkat sekolah jilbaban, mentukan sekolah bubar jilbab. Rasa pada surak-surak pun jenengan bocah lanang kadang mancing-mancing barang. Lain tapi pas saya dijemput nih sama Ibu Ajah Dewi di depan Polres, Pak Wakil Bupati. Pas saya mau belok, saya lihat di depan saya anak wong wadon. Pakai rok mini cekak ke dure sana ini. Numpak motor makaka.
maaf silitnya ngetek separuh. Makanya yang perempuan nih udah podo balik ya kudu bisa nutup aurat. Sing nom-nom nih yang masih muda, monggo kula panjenengan sedaya dianjurkan oleh Kanjeng Nabi, kun aliman, kun jadilah kamu aliman, orang yang alim. Siapa orang yang alim? Bapak Ibu guru kita, para komite kita, bapak-bapak kiai. Orang yang alim, siapa orang yang alim? Orang yang berilmu dan taat ibadah kepada Allah. Dan tentunya orang yang alim adalah orang yang al-khauf minallah. Apa itu khauf? Khauf itu takut, khauf itu wedi. Al-khauf minallah, orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah sebab ilmunya. Karena beliau ilmunya tinggi, maka setiap langkah beliau, Bapak Ibu guru, setiap hembusan nafas beliau, Bapak Ibu guru, pasti mengamalkan ilmu. Terkadang beliau, Bapak Ibu guru, kadang suka keras sama muridnya. Betul? Sebenarnya beliau bukan galak tapi disiplin. Cuma kita saja yang kadang salah penafsiran. Sampai-sampai terkadang ada guru yang disiplin malah murid ngejawab, wis nasibe kudu kaya ngene, duwe guru kok ra tau ngopenake, seneng murid ngomongane kudu tak tompo guruku pancen. Jangan bilang-bilang sambil nyindir-nyindir nih. Yang namanya Bapak Ibu guru, beliau mucal panjenengan, bayangin loh mas, bapak-bapak, bapak guru kita, khususnya ibu guru kita, lu juga ibu rumah tangga di rumah. Harusnya beliau ibu guru jam 7 pagi di rumah sambil nyiapin segala sesuatu untuk anak-anaknya. Beliau lebih gasik lagi dari ibu jenengan. Soalnya apa? Beliau double ranggungnya. Jadi ibu rumah tangga, jadi seorang guru pula. Berangkat sekolahnya persis kayak jenengan, jamnya sama. Nah, maka sudah sepantasnya, sudah memang menjadi kewajiban kita sebagai murid plus sebagai anak, wajib menghormati takdim kepada Bapak Ibu guru. Maka beliau guru-guru kita dengan ilmu beliau, semudah-mudahan SD itu diberikan ilmu yang nafi, ilmu yang manfaat, yang barokah, melahirkan Anda sebagai siswa-siswi yang benar-benar solih-solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi orang yang alim tanggung jawabnya besar. Maka para pendiri kita begitu luar biasa. Beliau dari sejak tahun 1970, para pendiri kita yaitu 10 pilar. Dan alhamdulillah sekarang masih ada Mbah Sutopo yang beliau masih semangat mengimami masyarakatnya, yaitu di YPP, dan alhamdulillah diberikan sehat barokah. Dan yang terpenting adalah tadi salah satu pesan dari guru-guru kita, dari keluarga besar Zuriyah pendiri YPP, mari yang guyup rukun, yang adil, saling menghormati, saling menjaga. Sebab apa? Ketika para Zuriyah keturunan dari yayasan pendidikan pembangunan Prorejo saling guyup rukun, mulai dari putra putrine sampai dugi sak wayah-wayahipun sami tansah guyup rukun di dalam membagi baik jabatan ataupun pendapatan penghasilan dari yayasan kita, dari YPP. Mudah-mudahan bisa merata, bisa rukun semua, bisa adil, supaya untuk kedepannya semuanya bisa makmur, barokah, tambah maju YPP kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ketika Anda berat jadi orang yang alim, belum mampu seperti Bapak Ibu guru, Kanjeng Nabi memberikan solusi yang kedua. Monggo al-muta'alliman. Kita supaya jadi orang yang sregep ngaos karo kiai ora basa. Ulangi,
Kita semua jadi manusia disuruh sregep ngaji. Kalau yang sepuh gak usah bosok, yang muda harus bosok, yang sepuh. Punten Bapak Ibu guru, zaman sekarang jarang anak muda bisa bosok halus sama orang tua. Betul. Baru pulang dari Jakarta 2 hari sampai di Purworejo nggak bisa bahasa Purworejo, ditakoni nang tanggane balik kapan kemarin li bukan saya ini mengagung-agungkan bosok romo, itu tidak, tapi ternyata kalau anak muda masih memegang teguh bosok romo halus, akhlaknya tertata, dia tahu menempatkan diri sendiri, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, dan bagaimana bergaul dengan sesama temannya. Maka saya pernah berangkat ngaji agak kesasar, mas, woi, yang belakang halo, iya, yang sebelah pojok sana halo, iya, yang belakang masih sadar. Iya, kebagian snack apa enggak nih? Orang yang bisa ngedewek-dewek. Mudah-mudahan yang sehat barokah, jadi anak yang soleh-solehah kabeh Allahumma. Saya pernah berangkat ngaji kesasar, karena kesasar saya tanya di pinggir jalan. Namanya orang tanya, ya seadanya di pinggir jalan siapa? Ternyata di pinggir jalan hanya ada bujang lagi pada jagungan. Aku takut kalau bocah bujang. Begini saya tanya, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Nun sewu mas, kula badhe nyuwun piteran. Kula niki badhe ngaos teng Masjid Al Ikhlas niki teng desa mriki. Nun sewu, Masjid Al Ikhlas saking mriki sebelah pundi nggih? Saya tanya begitu, jenengan paham enggak? Jenengan paham enggak? Yang saya tanya juga paham, makanya saya tanya jawab begini. Masjid Al Ikhlas saya lagi pengajian ya mbak. Sekang kene ya mbak ya. Jenengan kuwi lewat deleng sing tesi gregelen. Mangke lurus ngidel mawon. Mangke menawi tekan bulak sabin sing kathah sawahe, jenengan tesi lurus ngidel. Mangke dugi pertigen jur jenengan mledes gregel. Spontan saya batin ki bocah ngomong pakai bahasa net mana, tapi karena bocah-bocah mau ngasih kewirangan isi, ya saya etok-etok paham, jadi ini kubung. Oh iya mas, makasih matur nuwun. Saya masuklah ke dalam mobil. Akhirnya pas di mobil, saya ngobrol sama supir saya, mas, ngendikane bocah-bocah kae Masjid Al Ikhlas saking mriki keng lewat deleng sing tesi gregele. Memang betul, jalannya belum aspalan. Maksudnya jalan belum aspalan itu geragalan. Aku ki kok lewat dalan sing ngisi geragalan. Si bujang boleh ngomong lewat deleng sing ngisi gregelen. Lurus ngidel mawon. Gak terpikir ngidel mas. Mungkin si bujang mikir, mungkin mulai jadi ngiler ngalor jadi ngaler, akhirnya dia berpikir ngidul jadi maling ngidel. Ngidel mawon mas, make menawi dugi bulak sapi sing kathah sawahe. Lah bulak sapi kok sing kathah sawahe. Bahasa halusnya sawah kan sapi. Si bujang ngomong lewat bulak sapi sing kathah sawahe. Tesi lurus ngidel, dugi pertiga meledes gregel. Saya disuruh ngodos di bawahnya grogol, rasanya meledes gregel. Ini zaman sekarang begini. Makanya kalau orang tua mendidik anak hanya sekedar pinter, salah. Kalau Anda sekolah tujuannya cuma sekedar pintar, salah. Kalau sekarang Google aja lebih pintar. Tapi kalau Anda berjuang untuk benar-benar cari ilmu dan guru orang tua kita mendidik dengan adab, itu baru benar. Karena sepintar-pintarnya Google, Google nggak ngajarin adab, Google nggak ngajarin akhlak.
Yang ngajarin akhlak siapa? Jelas bapak ibu guru dan orang tua kita tentunya. Maka kenapa kalau kita setelah pulang sekolah ada jam tambahan juga? Lagi panjenengan nih pengajian disuruh sarungan kuplukan, ada mafia sholawat juga, ya Allah. Santri nih, santri itu sanggup akan meneruskan tuntunan RI apa? Republik Indonesia. Yang bener sih tapi kan kurang pas. Ini lagi jelasin santri sanggup akan meneruskan tuntunan RI Rasul Ilahi Republik Indonesia. Nang ngarep kowe lanter salah. Tapi mau berpikir ya lumayan. Makasih ya Mas, aku padamu. Maju. Padamu negeri ojo salah paham. Maka sepulang sekolah jangan lupa nih pada ngaji, baca Al-Quran. Punten Pak Ketua Yayasan, Kepala Bapak Ibu Guru, di YPP kalau jam pelajaran masalah agama berapa jam tuh? Seminggu 3 jam. Kalau yang lain kan cuma 2 jam. Di sini 3 jam. Alhamdulillah. Nih punten nih. Di sini masih ada yang baru belajar baca Quran? Ada. Jangan minder, jangan Anda putus asa, tetap yang semangat. Soalnya yang masih belajaran pun tetap dapat ganjaran. Yang masih belajaran pun tetap dapat pahala. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia yang mau belajar membaca Al-Qur'an, belajar ngamalin, insya Mas. Woi. Punten banget nih. Orang yang tunanetra, maaf, orang yang buta non sewu, wong picek apal Quran ada apa enggak? Lah ya wong picek bisa sampai apal Quran kok sing meloro gelem pada maca Quran. Untuk bocah kene, bocah kana. Cilacap. Ngarani aku bapake. Wis ora apa-apa bocah Cilacap. Bocah Cilacap tapi ketularan kene. Sanes Cilacap, sanes Projo, orang sono nyusulangi tado. Yang baca Qur'annya masih grotal-gratul, pahalanya 2. Grotalnya 1, gratulnya 1. Jadi grotal-gratul dapat 2, lumayan. Pulang sekolah, syukur bisa malah di kelas. Ada tadarus Quran sebelum mulai pelajaran. Betul Pak Kepala? Sudah dimulai? Sudah seperti itu? Alhamdulillah, moga-moga diberikan istiqomah, diberikan syafaatnya Quran. Luar biasa loh SMK YPP. Tepuk tangan dulu dong buat sekolah dengan sendiri. Monggo lah wong Islam sekali-kali kenal ke sama Mbah Gus Dur begitu. Ayo, adre ditutup lambene obah. Nyambut gawe. Al-Qur'an qadim wahyu minullah tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita tentang cekake ing Hingga
Nabi Muhammad. Bentar Pak Kepala saya ajak banyak sholawatan. Mudah-mudahan tambah sholat, tambah mahabbah. Allahumma amin. Apa beda mahabbah dan mawaddah? Kalau mawaddah itu cintanya seorang manusia suami istri yang tanpa rasa pamrih, itu namanya mawaddah, cinta yang tanpa rasa pamrih. Makanya pengantin anyar kalau di kamar kentut rasanya nanas. Harus tahu, harus tahu. Baru ada nih pengajian, jangan nggak percaya sama Kiki sendiri. Ini baru ada nih. Nang GPP tok. Emang cerita mati kudu mati disik kan ora? Emang cerita nikah harus nikah dulu kan enggak? Maning. Mawaddah, cinta yang tanpa rasa pamrih sampai entut rasane nanas. Nih dalam kamar pengantinannya rasanya grogi, sing wadon kepingin ngentut, orang dikimput-kimput nama ngentut nggak bisa dijak kompromi, orang dikimput malah bunyinya panjang ting. Pengantin lanang jawab, manis. Tapi beda pengantin lawas, pengantin bodol. Apalagi bodolan pengantin. Di dalam kamar Mbak Putri kepentut, katanya Mbak Kakung rasanya kepengen jejek. Mbak Putri kepentut, tit. Mbak Kakung jawab, bar mangan batang api. Jalan bareng Mbak Putri ke Sandowatu, Mbak Kakung bilang, matane pecicilan. Nggak inget dulu masa-masa lagi pengantin anyar. Pengantin anyar sing wadon kesandung batu, pengantin kakusok. Aduh deh, yang sakit yang mana? Masih sakit jempolnya sing dilulus-lulus bokongnya. Namanya mawaddah, cinta tanpa rasa pamrih sampai entut rasanya nanas. Sabar dikit ya mumpuni, insya Allah 2-3 tahun maning untuk terasa nanas. Sementara harus banyak puasa. Tapi kalau cintanya umat sama Kanjeng Nabi namanya mahabbah. Apaan mas? Mahabbah artinya cinta yang banyak pamrihnya. Kok bisa? Iya, baru baca sholawat sekali udah ngarep-ngarep syafaat, ngarep-ngarep urip barokah, ngarep-ngarep urip yang tentrem. Maka kok kemarin ada nenek-nenek pidato sambutan, tanya sama seorang pelajar membandingkan Kanjeng Nabi dan Insinyur Soekarno. Tanyanya aja nggak pakai otak, nggak mikir. Lu Kanjeng Nabi kok dibandingkan manusia? Apalah kita butiran debu berlumur dosa. Akhirnya ada kemarin seorang DPR datang ke rumah saya didatangin DPR. Mumpuni, saya mau tanya nih, ada orang nenek-nenek pidato sambutan membandingkan Kanjeng Nabi dan Insinyur Soekarno. Menurut kamu gimana? Saya jawab, loh, saya pemuda Indonesia, saya mengakui bahwa Insinyur Soekarno adalah presiden kita yang pertama. Tapi saya sebagai umat Islam, sampai Kanjeng Nabi dibanding-bandingkan dengan manusia, saya nggak terima. Walaupun Kanjeng Nabi manusia, saya juga manusia, tapi kan Kanjeng Nabi dan kita manusianya beda, Bambang. Langsung mengucapkan munajat buat nama Bapak. Akhirnya sang DPR tanya, loh jawabannya begitu mumpuni. Iyalah, saya nggak terima kalau sampai Kanjeng Nabi dibanding-bandingkan dengan manusia. Kanjeng Nabi kekasihnya Allah, Kanjeng Nabi maksum, suci, bersih dari dosa.
membandingkan saja nggak pantas. Nah, saya tanya mumpuni, saya ini DPR baru dilantik. DPR sama menteri, hebat menteri, apa hebat DPR? Saya jawab, ya hebat DPR. Loh, kok bisa? Iyalah, DPR bisa nyuruh sama menteri, tapi menteri nggak bisa nyuruh sama DPR. Hebat DPR mayan-mayan. Wah, hebat gue guys. Lagi-lagi saya tanya sama Boni, kalau KPK sama DPR, hebat DPR apa hebat KPK? Saya jawab, hebat DPR. Bisa nih, iyalah, DPR bisa milih uangnya KPK, tapi KPK nggak bisa milih uangnya DPR. Akhirnya si DPR jawab, wah hebat gue bro. Maning-maning yang takut membumi. Kalau kemarin Kanjeng Nabi dibandingkan Insinyur Soekarno, saya DPR dibandingkan Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Tak jawab, hebat DPR. Lu bisa nih, iyalah, Kanjeng Nabi pemimpin umat manusia sealam jagat raya wedi karo Gusti Allah, tapi DPR korupsi orang wedi karo Gusti Allah. Jenengan keplok maksudnya apa? Ngaji kayak kampanye. Ini kenapa saya ngomong begini? Ini penting sekolah ya juga ngaji. Kalau cuma sekolah saja nggak ngaji, gue ngapa gue di agama? Soalnya apa? Pendidikan mengatakan bahwa ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama adalah akal, tidak dianggap beragama orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka sepinter-pinternya orang yang pinter masih kalah dengan orang yang begitu andal asor tawadu. Sebab apa? Ngamalkan ilmunya. Maka Anda yang udah sekolah di YPP, walaupun seminggu udah dapat 3 jam pelajaran agama, pulang dari YPP pada ngaji. Di sini juga disuruh ngaji kan ya Pak Kepala? Alhamdulillah tadarus Quran, Asmaul Husna juga. Belum, Asmaul Husnanya belum. Asmaul Husnanya kalau hari Jumat monggo belajar dulu. Jumat pagi dimulai dengan Asmaul Husna, baca tadarus Quran. Betul begitu Pak Kepala? Alhamdulillah. Soalnya apa? Kalau cuma sekolah-sekolah saja, hanya sekedar sekolah, nggak didasari ilmu agama, nggak balance. Maka siapapun Anda sekarang, kelak akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka jadilah pemimpin yang juga punya dasar agama. Betul Pak Haji Suhar? Iya, senyumnya sangat menawan Pak Haji. Udah 3 kali ini kepanggil dengan beliau Bapak Wakil Bupati. Beliau walaupun sepuh tapi semangatnya luar biasa. Terima kasih Bapak Haji. Lihat beliau orang-orang yang alim. Lihat Pak Kepala Sekolah, dilihat wajahnya saja meneduhkan hati. Betul, sebab apa? Orang yang alim dilihat wajahnya saja udah menyenangkan. Makanya kalau jenengan kepingin dapat ilmu dari Bapak Ibu guru, senang dulu sama gurunya. Kalau udah senang, pelajaran sesulit apapun masuk ke otak masing-masing. Soalnya apa? Ada rasa senang. Maka kalau udah pulang sekolah, jangan lupa pada ngaji. Mas, woi, angger bocah orang kurang kompak ngaji. Hadone istirahat dulu, merasa ditutup. Angger bocah orang mari wong tuwa dadi pada bantah yen diomong dolan isuk bali nembong. Gara-gara motor lan hak, gampang janjine gampang lunga, numpak motor ugal-ugal, pamit sekolah jebule dolan. Kon sekolah malah pacaran, boleh pacaran mari glosi, nang glosiran jarang-jarang. Benteng blending
saya telembungan aja salah. Iki jaman globalisasi, akeh bocah ora gelem ngaji, rino wengi nonton TV sing ditiru wong luar negeri. Wong luar negeri ora nganggo klambi, aurate ora ditutupi, pada ditiru bocah jaman saiki pamer bokong kaya sapi. Kali bokong apa? Sapi. Pancen bener saiki akeh bokong sapi berkeliaran di pinggir jalan. Dulu zamannya Mbah Sami alit biyen. Dulu walaupun zaman paceklik, baju karo goni tanpa benik, laki gatel kena penyakit gudik. Tapi karena alamnya terdidik, mau makan aja dulu bingung, sekarang makmur jenengan jadi anak muda, mau makan apa aja sing penting duitnya anak. Dan zaman sekarang mau makan tinggal pilih, roti hamburger, roti susu, roti keju, roti bolu, tinggal pilih yang anda mau. Yang penting duitnya anak sing go tuku. Saking macam-macamnya makanan zaman sekarang, bingung mau makan apa mulane Sumanto sampai mangan wong. Hanya mangan batang, baju macam-macam modelnya, model kupu-kupu, model kampret banyak. Sampai sekarang buah aja pada kelambenan, apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, semangka melon durian pada kelambenan. Sampai saya masuk Purworejo Guru tewel pada jaketan, tewel nangkep pada jaketan, lager nangkep pada jaketan, ngapa nangkani wong wadon ora dibrosong. Hatiku rasane lara, nyawang kowe lali karo agama. Cah wedok hilang malu, remo aju rasaku, jalanan pola lagumu. Apa iki wis jamane Al-Qur'an mung kari tulisane. Wong sugih ilang loman, sing larat ilang sabar, pemimpin ilang atine. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak adalah perhiasan di dunia ini. Bapak Ibu guru lihat muridnya sehat saja rasanya udah senang. Betul Bu Guru. Lebih-lebih punya murid diperintah sholat mangkat, diomongi manut, diomongi rambantah, rasanya bunga. Betul Bu.
Tapi dua anak kurang pengertian, pulang sekolah isinya udah nyekeli HP. Ibunya tekan dalam tendangi John. Nanti ya John. Gue masuk ke kamar, ketemu tuh anak lagi pegang HP. Ya Allah John. Gimana tuamu John, gue ngeliat rezeki John. Dinanti jadi tukang ngatur, tukang tadur gue ke sekolah John. Gimana tuamu? Silakan gue sikil-sikil kanggo seramene kekeratus kalat batin tulang setengah mati. Wes dia mengiping swidak rolas John. Sikit biung mulan bisa tumbang kari semerang. Aja tolong HP baik John. Ngaji sekolah sing temenanan, sing pinter gue ngaji. Ki bingung tamu wis seneng anggar nyekel ngaji John. Diomongin paling angel, mien layarnya paling angel. Apa ya? Ma, aku layarnya paling angel. Ya. Nah, apa sih? Nggak semoga gedeng. Maka prinsipnya guru lewih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Kenapa lewih kepenak minter nawong bener? Wong bener wong bijaksana. Gelem rumahna, gelem midhanataken. Wong bener jadi dibentuk jadi orang pinter bisa. Tapi kalau bocah wis ngakune paling pinter, diomongi orang gelem lakoni barang sing sae, itu namanya akhlakul ngeyelia. Akhlak apa? Ngeyelia. Saya punya kuis lagi nih, hadiah 100.000. Kira-kira mau apa gak nih? Setuju gak nih? Gampang nih pertanyaannya. Akhlak itu kan perilaku. Tapi akhlak itu di dalam Islam dibagi dua. Ada akhlak baik dan akhlak yang buruk. Nah, di dalam Islam akhlak baik dan akhlak buruk disebut akhlak apa saja? Ada yang bisa ngejawab? Monggo ngacung. Pak Kepala mau ngacung nih. Oh boten. Ya Allah, Pak Kepalanya yang terkuat. Ada Masnya, monggo Mas pinara meriki. Tepuk tangan dulu dong buat Mas kita luar biasa. Alhamdulillah. Ayo beresnya Mas. Assalamualaikum Mas ganteng. Waalaikumsalam. Iya, namanya Mas siapa? Dwi Pramono. Mas Dwi Pramono. Asli dari desa mana Mas? Dari Desa Mayungsari, Kecamatan Bener. Bener, wong bener ora tahu salah. Jauh ya Kecamatan Bener ya Mas ya? Dari rumah sampai sini kira-kira jam berapa jam? Berapa menit? Kalau dari sini sampai ke sekolah sekitar setengah jam. Setengah jam. Naik motor apa naik pesawat jet? Saya tinggal di Panti Asuhan sini. Oh gitu. Jenengan tinggal di Panti Asuhan. Ya. Bapak Ibu berarti Masih ada. oh masih ada. Saya rasanya udah mau mengeluarkan air mata begitu. Tapi Bapak Ibu masih sugeng. Salam takdim buat Bapak Ibu di rumah. Ya. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat barokah, usaha yang lancar yang barokah, yang halal biar melahirkan anak yang benar-benar soleh. Amin Allahumma. Mas Dwi Pramono dari kelas berapa? Dari kelas 1 SMP. Maksudnya Mas dari kelas apa sekarang? Dari kelas 10 TMIC. TMIC, Teknik Mesin Industri. Tepuk tangan dulu dong. Itu yang gak mau tepuk tangan teman kelas katanya malu sembarangan banget. Mas Dwi Pramono cita-citanya jadi apa Mas Dwi? Insya Allah kalau bisa tinggi jadi TNI.
Kalau bisa tinggi, kepinginnya jadi yamin Allahumma. Gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Namanya Allah kasih jalan, yang penting ikhtiar, belajar simpen menanam, harus fit dan otaknya harus encer. Moga-moga dijabah Allahumma. Akhlak dibagi dua Mas Dwi Pramono, ada akhlak baik dan akhlak buruk. Kan kita biasa kenal akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tapi ternyata akhlakul karimah itu termasuk dalam golongan akhlak yang baik. Nah, disebut apakah akhlak baik dan buruk di dalam Islam itu? Monggo Mas Dwi Pramono. Ya pakai wirelessnya. Pakai wirelessnya. Akhlak yang baik disebut akhlak yang baik disebut akhlakul karimah, dan yang akhlak yang buruk disebut akhlakul mahmudah. Kebalik. Yang mahmudah itu akhlak yang baik. Ya, yang buruk belum dijawab berarti. Akhlak hampir sama, cuma beda hurufnya. Akhlak mazmumah. Leres betul, tepuk tangan dulu dong. Mas Dwi Pramono. Dulu kelang sabdes main. Matur nuwun Mas Dwi. Berarti di panti asuhan mana, Mas? Danukusumo, dekat sini. Ya. Termasuk yayasan kita bukan, Pak Kepala? Bukan. Yayasan Tapi Muhammadiyah. Begitu, nggak apa-apa. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah kompaknya luar biasa. Inilah YPP, tepuk tangan dulu dong buat YPP. Makasih Mas Dwi Pramono, tadi hampir meleset tapi itu stuck kemutan karena lihat merongosnya mumpuni. Iya, makasih Mas Dwi Pramono. Silakan kembali ke tempat. Dari teknik mesin industri, tepuk tangan dulu dong buat Mas Dwi Pramono, luar biasa. Akhlak dibagi dua, ada akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Mazmumah adalah kelakuan yang buruk, tapi mahmudah adalah kelakuan yang baik. Tapi kalau ada anak diomongi kok ramau midhanataken, gak mau mendandani akhlak, itu namanya akhlakul ngeyeliah. Dengan jenama Bu Guru tuh, rambutnya dipotong, aja batang selawir kayak gagah dewek apa? Dijawab sama tuh anak, urusan amat wong amat biara urusan. Kulit orang rapi apa tuh namanya akhlakul ngedeliah. Orang kalau udah punya ciri-ciri begitu tuh, hatinya apes banget. Mbak-mbak, adik-adik, kalau punya kekasih kok diomongin ngeyel, wis apes atine, wis jor baik tinggal bonek semua. Ini satu lagi pesan saya, merasa gugup golek pacar bisik. Sekolah sing pinter, cita-citanya dikejar, gampang jenenge bocah pinter, rezekine lancar, moga-moga tetap benar-benar diberikan jodoh yang baik, amin Allahumma. Jilbaban kabeh yang seneng rasanya adem ya Mas ya. Iya. Ora, sing ngomong orang ini maju, pakai bocah saya maning. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Diingetin sama orang gak mempan, diingetin bapak ibu guru gak mempan, itu namanya akhlakul ngeyeliah. Maka kita diajar ngaji, sekolah adalah proses untuk membenahi diri, proses mencari jati diri, proses bagaimana berkembang di masyarakat. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim telah dijelaskan, kitab Isra Raya Alim, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, man aroda ayyakuna ibnuhu aliman falyukrim al-ghurabaa. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang alim, maka hendaklah senang memuliakan orang yang alim. Mas, ini bener ngajinya sampai jam 3 sore? Kuat? Sanggup? Sekarang saya tanya. Karena tadi Masnya udah sering-sering duluan, saya jadi ikut grogi kayak Mas Dwi. Mas Dwi masih gemeter aja, Mas Dwi. Ya kamu sambil begini. Sambil ditanya dari kelas apa? Dari kelas 1 Anak itu ibarat telur bahasa Cilacapnya endog. Cilacapnya apa? Endog. Emang harus begitu ya? Pakai tenaga dalam.
itu ibarat enduk, enduknya enduk bebek. Enduk apa? Enduk bebek ditetesin sama entok. Tahu entok nggak? Tahu. Enduk bebek ditetesin sama entok. Kira-kira barat netes jadi bebek apa jadi entok? Bebek. Jadi entok apa jadi bebek? Bebek. Ya, jadi meri. Endoknya endok bebek ditetesin sama entok. Barat netes kan jadi meri. Barang jadi meri, kira-kira meri itu mau ngikutin entok apa ngikutin bebek? Ngikut bebek apa ngikut entok? Ya jelas betul masih mentesena. Itu si entok artinya apa? Anda yang anaknya seorang petani, anaknya tukang beres, putranya tukang tandur, putranya tukang mantun, putranya Pak Lurah, putranya pegawai negeri, putranya Bapak Ibu guru. Kalau Anda dititipkan ke sekolah yang tepat, Anda dititipkan ke pondok pesantren ke TPQ, barang jenengan netes karena ditetesna bapak guru, akhlaknya yang ikut bapak ibu gurunya, walaupun ndok bebe, gitu maksudnya aku. Tadi saya sampaikan, kalau kepingin dapat ilmunya pinter dan cepat, dan Anda pun bisa manfaat ilmunya, suka dulu sama gurunya. Kalau udah suka sama gurunya, pelajaran pun akan ngikut. Maka kalau belum bisa jadi orang alim, belum bisa jadi orang sregep ngaji, yang ketiga, monggo jadilah mustami. Apa itu mustami? Pendengar yang baik. Dengarkan pendidikan Bapak Ibu guru, mendengarkan pengajian, melafal Quran, mendengarkan sholawat. Kalau orang suka mendengarkan, hatinya pun akan luluh. Yang tadinya keras pun karena dapat hidayah dari kritikan masukan dari orang lain. Kalau belum juga jadi orang mustami, paling mentok nomor 4, al-muhibban, suka sama orang yang alim, suka sama bapak ibu guru, biar ketularan ilmu nih, ketularan rajin ibadah. Amin Allahumma. Tapi kata Nabi bahwa wala takun khamisan, jangan sampai jadi golongan orang nomor 5. Siapa itu golongan orang nomor 5? Kata Nabi, fatahli rusak. Siapa itu rusak? Rusak gue bodol, bodol gue bejat, bejat gue cara Cilacap ruang, ruang cara kene apa? Saya jawab kalanya si Bambang ya. Kemudian gue jawab kalau turunan modelnya misalnya pola wong rusak gue mas, orang mau sekedar masa maaf loh punten, dia bilang bajingan. Namanya wong rusak itu bukan hanya sekedar bajingan, wis bajingan tongike nemen. Saya terusin jadinya, wis maaf punten, bajingan ketambahan tengik. Udah bajingan saking awasnya sampai tengik. Wis dadi wong alim ora gelem, dadi wong golek ilmu gak mau, dengerin para bapak ibu guru ngendikan gak mau, jadi orang yang suka sama guru juga gak mau. Namanya fatahlid, orang yang rusak. Na'udzubillahi min. Maka kita jadi orang yang berilmu, ngamalkan ilmunya. Inilah maksud bapak ibu guru, supaya kita bisa terjun di masyarakat, menjadi orang-orang yang punya akhlakul karimah dan orang yang mempunyai ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jam berapa nih? Jam berapa? Jam 10. Jam 10. Oh, jam 10 waktu Indonesia YPP. Jadi kalau di YPP jamnya kerasa mundur. Ya sebenarnya karepe apa-apa. Rasanya baru tadi kok udah mau jam 12 aja. Biasanya sini zuhur jam berapa mas? Jam 2. Jadi teman-teman YPP ini kalau zuhur ke ngasaran, kalau ngasar ke maghriban. Makanya kenapa kadang kita suka gagal, sebab kita terkadang menyepelekan waktu sholat. Ternyata sholat khusyuk itu susah Pak.
Sholat disiplin juga susah. Maka ternyata muslim itu ada yang disebut zalimul linafsih. Orang yang udah sholat tapi masih buat maksiat. Kenapa? Karena mungkin sholatnya kurang disiplin, menyepelein waktu sholat. Yang kedua kurang tumakninah. Yang ketiga mungkin kurang khusyuk. Mas, sholat khusyuk itu susah. Apalagi model-model pelajaran antara jam istirahat jam 12. Harap sholat disit apa madang disit ya? Tapi masa nggak sholat mikir madang lah, mending madang disit. Tuh kebanyakan pelajar masalah galau begitu. Maka sholat khusyuk susah. Saya sendiri Haji Pak Kiai. Kemarin saya dari pengajian kecamatan Gebang pindah saya ke Kelirong Kebumen. Waktunya ternyata mepet sekali. Saya hanya mampir sholat di masjid, tapi masjidnya dikunci. Ada masjid tapi pintunya dikunci. Akhirnya saya sholat di pom bensin Kepusari yang ada AC-nya itu, adem rasanya. Saya sholatnya itu di pinggir pintu. Pas di pinggir pintu saya udah takbiratul ihram, maaf, ada orang gila masuk ke musola. Saya kaget, udah takbiratul ihram ada orang gila masuk. Saya terus kemudian, ya Allah sepatuku. Masih pakai mukena, saya keluar tertengok si anak ding sepatu nengok. Tapi sambil masuk saya mikir, oh berarti lagi sing diarani hubbud dunya. Sampai sholat bekemutan sepatu, saya nganggo sepatu sikile, tapi sepatunya hilang sing mana atine. Berarti selama dia aku nganggo sepatu dicampelan hati. Akhirnya saya berpikir, oh ismono dicolong maling yang ngono, uang gemblung yang ngono. Akhirnya saya belajar khusyuk. Saya tak betul itu mantep banget. Allah. Sedekap kalau merembuan terkenceng banget punya sedekap. Baca kabiro lolos, baca fatihah suratan lolos khusyuk. Barang saya ruku aku menyakemutan. Ya Allah, 4 tahun kau nyumurung bujung. Setelah sholatnya jomblowati, sholat kepikiran jodoh. Gimana mau cari jodoh wong tiap hari kembulannya korwong tua-tua. Gimana masih cilik-cilik paling 17 tahun. Gurune tua-tua. Nanti pengajian di Pituro pasti ketemunya juga orang tua. Nanti malam di Purbalingga pasti juga ngajinya sama tua-tua. Dan aku khawatir jangan-jangan esok bojoku juga. Kan bojone aku tua, tapi yang saya cari yang dewasa, gede, dawa, rosa. Gede ilmune, dawa si dawa sabare, rosa si rasa ibadah gitu maksudnya aku. Begitu sabar mau ditanya sama si bapak, Bu ngaji di YPP dapat apa? Gede, dawa, rosa. Si bapak ngejawab, aku banget. Dewasa itu bukan dilihat dari umur, tidak dilihat dari derajat pangkat, tapi dari sikap dan pembuktian. Itulah kata Allah, katakan Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat manusia dari derajat pangkat banda dunyane, tapi Allah melihat manusia dari hati nurani dan amal ibadahnya. Maka saya titip pesan kepada teman-teman sekalian bahwa jangan minder orang tua Anda jadi apapun. Sekalipun jadi seorang petani, tukang tandur, tukang ngarit, jangan Anda minder, jangan Anda gengsi. Karena saya pun adalah anaknya tukang ngarit. Wedhus aku 34 lanang kabeh. Sing wadon kur aku tok. Tapi aku tuh wedhus aku sinangon. Artinya apa?
bahwa semua ada prosesnya. Para pendiri-pendiri kita, beliau-beliau ini luar biasa. Pasti beliau pun ada dari titik nol, dari mulai silaturahmi, mengumpulkan pemikiran yang sama dengan 10 orang yang begitu luar biasa ini. Pasti ada prosesnya. Bapak kepala sekolah bisa jadi kepala sekolah, Bapak Haji Suhari bisa menjadi wakil bupati di Purworejo. Pasti beliau dimulai dari titik nol dulu. Maka Anda jangan sampai gengsi, jangan minder jadi apapun orang tua Anda. Yang penting Anda sekolah ngaji ibadah yang temenan, bisa jadi yang angkat derajat orang tua adalah Anda sebagai anak. Amin Allahumma. Mudah-mudahan tahun emas kita yang ke-50 YPP Purworejo diberikan guru-guru kita, para pendiri-pendiri zuriyahnya menjadi orang-orang yang menambah iman dan takwanya. Amin Allahumma. Diberikan sehat, panjang umur yang manfaat, yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan menjadi orang yang ahlul jannah, orang-orang yang ahlul ibadah. Para dewan guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu guru kita diberikan sehat, panjang umur yang manfaat, yang barokah, ilmu yang nafi, dan kita semua menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, jadi anak yang berrata ayun, segala hajat cita-cita diijabah, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jangan pulang dulu, dan dengan hikmat nanti doa akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Untuk rasa takdir saya seorang santri kepada Kiai, karena saya masih talum di pondok pesantren, saya masih mondok di pondok pesantren Darussalam Dukwaluh Purwokerto, Kiai saya Abah Khalil Sofa, dan saya pun masih mondok di pondok pesantren Al Amin Pabuaran. Kiai saya bernama Abah Ibnu Mukti dari Melangi Yogyakarta. Alhamdulillah dari kiai-kiai kami selalu mengingatkan, saya masih hari ini masih di Fakultas Dakwah, jurusan saya bimbingan konseling Islam non reguler atau ekstensi, dan saya masih kuliah di IAIN Purwokerto semester akhir, tapi belum ada akhirnya. Masih skripsi, mudah-mudahan tidak menjadi mahasiswa abadi. Segera langsung dirampungkan skripsinya, mohon barokah doanya Bapak Ibu guru sekalian. Mudah-mudahan saya Sanis Wekdal pun bisa kembali lagi ke YPP, ngaji bersama dengan YPP. Amin Allahumma. Doa dari Bapak Kiai Sumonggo, dari saya awal sampai akhir, kekurangan kehilafan kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan dan mohon didikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Bapak Kiai. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum.